Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26b demikian. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara-saudara sekalian, perlakuan buruk orang lain bisa membuat kita hancur atau justru semakin bertumbuh dan berbuah, tergantung dari bagaimana sikap kita dalam menghadapinya. Penganiayaan yang dialami orang-orang percaya pada abad pertama mereka hadapi justru sebagai kesempatan untuk memperluas pekabaran Injil, sehingga berita Injil semakin tersebar sampai ke Antiokhia. Antiokhia adalah salah satu kota penting yang akhirnya menjadi pusat misi dunia. Demikian juga sebutan Kristen yang dimulai di kota tersebut. Beberapa ahli Alkitab mengatakan bahwa sebelumnya sebutan Kristen adalah kata-kata ejekan. Tetapi mereka justru menjadikannya sebagai sebuah kebanggaan. Sebab mereka tahu bahwa seburuk apapun perlakuan orang lain, semua itu adalah kasih karunia Allah. Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 19-20 berkata, sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara, kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Tetapi oleh kemurahan Allah diberikan kepada saudara dan saya. Perlakuan buruk orang lain karena kita hidup bagi Tuhan adalah kasih karunia yang hanya diberikan kepada orang-orang yang kepadanya Allah berkenan memberikannya. Oleh kasih karunia itulah juga kita dikuatkan untuk menanggung semua yang harus kita tanggung itu sampai batas waktu yang ditentukan Tuhan dan menang. Tentu saja penderitaan yang dimaksud bukan penderitaan karena kita berbuat dosa atau yang sengaja kita cari-cari untuk mencari simpati agar nampak saleh, melainkan justru penderitaan karena kita menghidupi firman Tuhan sehingga membuat orang yang masih menikmati dosa merasa terancam. Karena itu, jika orang-orang di sekitar kita memperlakukan kita dengan buruk, mari kita bawa apa yang kita rasakan itu kepada Tuhan dan mohon Tuhan menyatakan kebenarannya di dalam hati kita. Jika ternyata hal itu terjadi karena kesalahan kita sendiri, mari kita segera bertobat. Tetapi jika itu terjadi justru karena kita hidup dalam kebenaran, mari kita bersyukur karena Tuhan menganggap kita layak untuk menderita bagi Dia. Ampuni dan doakan orang-orang yang telah bersikap buruk itu, agar oleh kasih karunia Allah, mereka mengerti firman Tuhan dan menerima Kristus. Dengan demikian, semua yang kita alami tidak sia-sia, melainkan justru mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Amin.